Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Mas Bagus. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Mas Bagus. Sekarang Ibu absen dulu ya. Anissa, Arina, Kunasihah, Nada, Nia, Fitria, Iqbal, Hadir. Bagus, Hadir. Fajar, Hadir. Akbar, Hadir. Firhan. Lengkap semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum masuk materi, Ibu mau tanya, Anissa, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang rukun Islam, Bu. Oke, masih hafal ya. Arina, ada berapa rukun Islam? 5, Bu. Oke, pinter. Kunasihah, coba sebutkan. Rukun Islam. Ya. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Oke, Nada, ada berapa kali sholat dalam sehari? 5 kali dalam sehari, Bu. Oke, coba Nia sebutkan waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke, sebelum kita melakukan ibadah, kita harus apa dulu, Anissa? Berwudu, Ibu. Oke. Nah, Iqbal, coba sebutkan 3 gerakan sholat yang kamu tahu. Sholat, takbiratul ihram, terus sujud sama ruku. Oke, bagus. Sekarang Fajar, apa manfaat dari sholat? Sholat untuk beribadah kepada Allah, Bu. Oke, anak-anak, sholat itu ibadah penting. Waktunya teratur, gerakannya rapi, dan membuat hati kita tenang. Baik, sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, rukun Islam ada 5. Waktunya apa saja? Waktu sholatnya apa saja? Oke, untuk yang ketiga, sebelum kita beribadah, kita berwudu dahulu. Oke, yang keempat, apa coba yang tahu? Nia. Sholat membuat hati kita tenang, Bu. Oke, sekarang siapa yang bisa menyebutkan 3 waktu sholat? Anissa? Subuh, zuhur, asar, Bu. Oke, baik, sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Ingat, sholat itu tidak boleh ditinggal atau dilupakan. Yang boleh dilupakan hanyalah mantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Bagus bisa dipimpin doanya. Di tempat duduk siap, gerak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini yang nggak masuk siapa? Nihil. Bu. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenal pilar rukun Islam, yaitu yang pertama ada sholat, yang pertama ada syahadat, yang kedua ada sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Sebelumnya kalian tahu nggak pengertian dari rukun Islam itu apa? Belum tahu ya? Oke, Ibu akan jelaskan. Rukun Islam itu merupakan 5 pilar yang wajib kita imani ya, yang wajib kita jalani sebagai pedoman umat manusia. Jadi yang pertama itu rukun Islam itu ada sholat, ada syahadat. Syahadat itu merupakan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk beriman dan percaya akan adanya Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada yang tahu nggak kalimat syahadat itu bunyinya seperti apa? Bu. Ya, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, siap. Tepuk tangan buat Mas Bagus. Dan yang kedua itu ada sholat. Sholat itu melaksanakan sholat 5 waktu sebagai bentuk ibadah wajib kepada Allah dan penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Yang ketiga ada zakat. Zakat merupakan memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerima, yaitu orang miskin dan anak yatim piatu dan yang lain sebagainya sebagai bentuk kepedulian sosial dan membersihkan diri. Yang keempat ada puasa, menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan yang kelima ada haji. Haji merupakan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu secara fisik maupun secara finansial. Mungkin itu saja pelajaran hari ini anak-anak. Sekarang Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk melengkapi pohon kehidupan ini dengan contoh penerapan sehari-hari. Bisa kalian tulis sekarang ya? Iya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Apakah sudah siap anak-anak? Sudah, silakan. Dari Mbak Jauza, Mbak Kuna, Mbak Nia, Mas Iqbal, dan ya Arina. Silakan ditempelkan di sini. Ya. Silakan. Wow, terima kasih atas tugasnya yang sudah dikerjakan ya anak-anak. Ini sangat bagus. Jadi contoh penerapan kehidupan dalam sehari-hari yaitu yang pertama syahadat. Kita itu setiap hari harus membaca zikir atau syahadat dan percaya akan adanya Allah dan Nabi Muhammad. Yang kedua, sholat. Kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu dan sebisa mungkin kita harus melaksanakan sholat sunnah duha ataupun tahajud. Yang ketiga, zakat. Kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sebelum Idul Fitri dan berzakat mal sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, puasa. Kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan sepenuh hati, dan kita juga dianjurkan untuk menunaikan puasa sunnah baik itu puasa Senin Kamis maupun puasa Daud. Dan yang kelima, kita kalau misalnya sudah siap secara finansial dan fisik, kita juga dianjurkan untuk menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup. Nanti poster ini akan Ibu tempel di mading kelas kalian ya anak-anak. Yang tujuannya
agar kita selalu mengingat bahwasanya di dalam kehidupan ini kita harus mempercayai rukun Islam dan kita harus menjalankan apa-apa yang kita pelajari dari rukun Islam. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga dengan pembelajaran hari ini kita bisa selalu menerapkan, dan pesan dari Ibu jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, berpuasalah jika bulan Ramadan, dan berzakatlah. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, adakah yang tidak hadir hari ini? Tapi semangat ya dan belajar ya. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kebersihan lingkungan. Ada yang tahu kebersihan lingkungan itu apa? Aku tahu, Bu. Apa? Kebersihan lingkungan itu menjaga lingkungan dari
Dan yang kedua, bagaimana jika ketika kalian kecil belum sempat diakikahkan, menurut kalian perlu atau tidak diakikahkan saat sudah besar? Sebagian ulama berpendapat akikah hanya dianjurkan pada waktu tertentu, yaitu hari ke-7, hari ke-14 atau hari ke-21 kelahiran. Jika sudah lewat, maka gugur kewajiban orang tua sehingga anak tidak perlu mengakikahkan diri sendiri. Kalaupun mampu, boleh dilakukannya dan hukumnya sunnah. Itu Bu jawaban dari kelompok A. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok A.
Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat sendiri itu berisi ajaran tentang hukum-hukum dan pedoman hidup bagi umat Yahudi. Selanjutnya yaitu yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur sendiri itu berisi tentang mazmur dan nyanyian pujian kepada Tuhan. Ya, selanjutnya ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil sendiri itu berisi tentang ajaran kasih sayang dan pedoman bagi umat-umat Nasrani. Selanjutnya yang terakhir itu ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran sendiri itu berisi tentang kaidah, tentang tauhid, hukum-hukum Allah dan pedoman hidup bagi umat Islam. Selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi dari diturunkannya kitab-kitab Allah. Yang pertama itu untuk membimbing umat manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada mengajarkan nilai-nilai moral yang baik dan benar dalam kehidupan. Yang terakhir ada menjalankan pedoman hidup. Ada menjadi pedoman hidup, yaitu menjadi pedoman hidup bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan dalam sehari-hari. Ya, mungkin itu dari materi dari Ibu. Sebelum kita akhiri, Ibu ada nyanyian sedikit ya. Kita nyanyi bersama-sama. Oke, Bu. Oke, Bu. Itu hanya untuk asik-asikan ya. Kita sudah menyanyi tentang kitab-kitab Allah. Untuk kali ini udah dapat dipahami semua materinya anak-anak? Oke, mungkin sekian Ibu cukupkan dari materi hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kalau ada sampah yang di bawah kursi atau di sekitar kalian bisa diambil terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Oke, karena kelas sudah kondusif, mari kita mulai pembelajaran.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas tema pelajaran mengenai tentang adab. Jadi, anak-anak tahu nggak apa itu definisi adab? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Jadi, Bapak jelaskan ya. Jadi, adab itu adalah diambil dari kata bahasa Arab yang dalam artinya yaitu sopan santun, etika. Jadi seperti itu. Adab atau akhlak itu sebuah tindakan atau sifat yang menggambarkan bagaimana seseorang berinteraksi kepada masyarakat dan adab-adab juga berkaitan dengan Allah dan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa konsep keterkaitan antara adab dan sebuah konsep tentang hubungan penting antara manusia dan Allah. Seperti itu. Jadi ada beberapa hubungan itu menjadi tiga. Yang pertama hubungan mengenai tentang hablum minal. Yang kedua hablum minan Nas. Yang ketiga yaitu hablum minal Alam. Baik. Jadi hablum minallah itu adalah hubungan kita kepada Allah yang diartikan bagaimana cara kita atau adab kita untuk menghadap Allah. Jadi seperti itu. Contoh saja kalau misalkan kita lagi sholat, ada kalanya kita memiliki adab atau etika sebelum untuk bersujud kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Contohnya menggunakan atribut-atribut atau pakaian yang bersih dan Rapi. tempat yang layak, tempat yang suci. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua yaitu ada adab mengenai tentang hubungan antara manusia dan manusia. Seperti contoh kalau misalkan nih si Fajar lagi ke Warmindo beli gorengan, makannya 3, ngakunya 2. Nah, Waduh. Pacar. jadi itu kan hubungan antara manusia sama manusia kan itu kan sama saja perilaku yang tidak jujur kan. Jadi seperti itu. Terus hubungan manusia antara alam. Contohnya kalau misalkan nih kita lagi di gunung, lagi pengen muncak nih Pak, gitu sama teman-teman. Tiba-tiba kalian makan bungkusnya dibuang sembarangan. Jadi itu memiliki adab atau etika yang salah kepada alam. Sama saja mencemari alam atau mengotori alam dengan sengaja. Jadi seperti itu ya. Oke, dari sini dapat dipahami teman-teman, anak-anak. Sekarang ini kan ada tentang hadis atau dalil yang menyebutkan bahwasanya sesungguhnya aku Rasulullah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ada yang berani bisa baca? Gak ada ya? Ya udah Bapak tunjuk ya. Coba Diva baca yang Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama Solihal. Akhlak. Ya coba Mas Bagus artinya dibaca. Artinya, sesungguhnya aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Ya tepuk tangan semua ya. Baik, karena kalian sudah pintar ya, udah paham belum materi pada hari ini? Paham. Baik, mungkin Bapak cukupkan dengan materi hari ini. Sebelumnya Bapak akan share tugas ke grup WA ini ya, grup WA Wali murid. tua ya, oleh murid ya. Jangan lupa dikerjain mengenai tentang tema sebutkan contoh-contoh apa-apa saja yang mencontohkan perilaku yang buruk tentang hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal Alam. seperti itu. Baik, Bapak cukupkan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya baik. Sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hari sebelumnya ada yang tahu kita hari ini akan mempelajari apa? Coba Mas Iqbal, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Hari ini kita akan belajar mengenai sifat wajib bagi Allah, Pak. Iya baik, ya betul ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah ya. Sifat wajib bagi Allah. Kenapa sih kita harus mempelajari? Karena sifat wajib bagi karena iman kepada iman yang pertama, di rukun iman kan iman kepada Allah. Jadi sebelum kita mengenal Allah, kita harus tahu apa itu sifat-sifatnya, sifat yang wajib dan sifat mustahil. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian sifat wajib Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki Allah dan mustahil tidak ada padanya. Sifat ini menjadi bukti sebagai kemahagungan serta kebesaran Allah dan wajib bagi seorang muslim untuk meyakini hal tersebut. Sifat wajib bagi Allah berjumlah 20 sifat diantaranya. Ya, kalau anak-anak disuruh untuk menghafal ini semua, pasti masih bingung, iya apa enggak? Bingung. Jadi Bapak akan mencontohkan contoh lagunya ya, biar kalian hafal dengan mudah dan bisa dimengerti. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wujud artinya ada, idam yang terdahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatul Hawaditsi. berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, Wadanya yang Maha Esa. Kudrat artinya kuasa, iradat berkehendak, ilmu yang mengetahui, hayat yang maha hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berbicara, qadiran yang berkuasa, muridan yang berkehendak, aliman yang mengetahui, hayat yang maha hidup, samian yang maha mendengar, basiran yang maha lihat, mutakaliman maha berbicara. Jeng 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 jeng. Hari ini Bapak akan menjadi dua kelompok. Siapa yang paling rame, yang paling kompak, yang paling semangat, Bapak akan beri hadiah. Seperti yang anak-anak sedang di depan ya, anak-anak. Mau Pak? Mau Pak, mau Pak. Kelompok B ya. Coba bareng-bareng nanti Bapak akan mulai. 1, 2, 3. Ada kidam yang terdahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatul
alamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, wahai Dia yang Maha Esa, kudus-kudusnya kuasa, iroda berkehendak, ilmu yang mengetahui, hayat yang maha hidup, mendengar basar melihat, kalam berbicara, periram yang berkuasa, muridan yang berkehendak, aliman yang mengetahui, hayat yang maha hidup, samian maha mendengar, periram yang melihat, mutakalimah maha berbicara. Geng 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 geng. Nilai yang akan mendapatkan reward dari Bapak ini kelompok A. Jadi kalau seperti itu ya. Kayaknya menjaluk. Bisa dipahami ya untuk mengenai 20 sifat. Ya, terus lanjut. Untuk pembagian kelompok sifat wajib itu harus dibagi menjadi beberapa bagian sifat asas, sifat tarbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Bisa. Ya. Berarti kan Bapak udah kasih ya. Dicoba dicek lagi kalian, Bapak udah memasukkan lembar TTS ya, teka-teki Sulit. teka-teki sulit Pak. Bapak beri waktu 2 menit. Ya. Siap. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, nomor 1 menurun ya. Sifat Allah yang berarti beriman, jawabannya apa? Salam. Terus nomor 2, sifat Allah yang berhidup. Oke, terus yang ketiga jawabannya apa? Wadaniyah. Terus yang keempat jawabannya? Kasar. Terus nomor 5 jawabannya? Nomor 6 jawabannya? Iya, nomor 7 jawabannya? Nomor 8 jawabannya? Nomor 9 jawabannya? Nomor 10 jawabannya? Ada yang betul semua? Coba angkat tangan. Aku Pak. Ada yang salah 1? Salah 2? Aku Pak. Oke. Salah 3 Pak. Salah 3. Oke. Salah Betul. kabeh, ya. Mas Firhan, Mas Iqbal sama Mas Bagus belajar lebih giat lagi ya. Siap. Oke. Untuk hikmahnya. Nah, hikmah mempelajari sifat wajib Allah yang pertama menguatkan iman kepada Allah dan mengenal kesempurnaannya, terus menambah rasa syukur atas nikmat dan kebesaran Allah, menghindari dari syirik dan keyakinan salah, mendorong taat ibadah, serta membentuk akhlak mulia karena dari sifat-sifat terbukti sesuai kemampuan manusia. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk materi yang Bapak sampaikan pada hari Pencet ini. di bar. Semoga bermanfaat bagi Pencet kalian dulu. semua. Tetap semangat. Ya. Untuk Mas Ya, Iqbal, 5. Mas Firhan, sama Mas Bagus. Ya Pak. Belajar terus ya. Ya. Oke, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, sehat semua ya.
sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini ada yang tidak hadir? Nihil ya, oke. Kita hari ini akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kemarin belajar apa? Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kemarin kita membahasnya kemarin kita membahas tentang pengertian hari kiamat. Yuk, ada yang bisa membacakannya? Ya, monggo dibaca. Hari kiamat. Ya, betul. Hari kiamat itu adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Semua makhluk akan mati, bumi dan langit akan hancur, lalu semua manusia akan dibangkitkan kembali untuk menerima balasan atas perbuatannya. Dan selanjutnya ada nama lain hari kiamat. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah yang artinya hari kebangkitan. Kemudian ada Yaumul Hisab yang artinya hari perhitungan. Dan yang ketiga ada Yaumul Jaza yang artinya hari pembalasan. Dan yang terakhir ada As-Sa'ah atau waktu yang sangat dahsyat ya. Dan selanjutnya dalil tentang hari kiamat. Ada yang mau membacakan? Monggo, Mbak Nada. Ya, Bu. Ya. Ya, betul. Kasih tepuk tangan teman-teman, anak-anak. Bagus. Kemudian selanjutnya ada macam-macam hari akhir dan tanda-tandanya. Ini yang akan Ibu jelaskan. Jadi kiamat itu ada dua, ada kiamat besar dan kiamat kecil. Yang kiamat kecil itu kiamat sugro, dan yang kiamat besar itu kiamat kubro. Nah, untuk tanda-tandanya itu, yang kiamat sugro itu ada banyak orang yang meninggalkan sholat. Anak-anak masih sering meninggalkan sholat atau enggak ini? Masih suka ninggalin ya? Jangan ninggalin sholat ya, karena itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Oke, jadi jangan tinggalkan sholat. Kemudian yang kedua, banyak kebohongan dan kejahatan. Anak-anak di sini masih ada yang suka berbohong? Jangan ya, jangan berbohong ya. Jadilah orang yang jujur dan jangan melakukan kejahatan. Kemudian yang ketiga, anak tidak menghormati orang tua. Masih ada yang tidak menghormati orang tuanya di sini? Ibu harap tidak ya, tidak ada ya, karena kita sebagai anak harus selalu menghormati orang tua. Kemudian yang keempat, banyak orang meniru perbuatan buruk. Di sini siapa yang masih suka meniru perbuatan buruk temennya? Contohnya, temennya ada yang nyuri mangga nih. Nah, kalian ngikutin tuh. Masih ada yang kayak gitu? Nah, jangan ya, kalau temennya ada yang berbuat buruk, jangan ditiru. Ya, kemudian dan masih ada banyak lagi tanda-tandanya. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro, tanda-tanda yang pertama yaitu matahari terbit dari arah barat. Ya, ini salah satu tanda-tandanya. Kemudian yang kedua, munculnya Dajjal. Kemudian yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Kemudian yang keempat, keluarnya binatang aneh dari dalam bumi. Dan langit pecah, bumi pun hancur. Itu tanda-tandanya ya anak-anak untuk kiamat kubronya. Selanjutnya proses terjadinya hari akhir. Yang pertama, sangkakala ditiup oleh malaikat siapa? Israfil, betul. Kemudian semua makhluk akan mati. Jadi setelah trompetnya sangkakala ditiup sama malaikat Israfil, kita akan mati semua. Kemudian sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, semua manusia dibangkitkan dari alam kubur. Ya, terus kemudian amal perbuatan akan ditimbang atau yaumul hisab. Kemudian yang keenam, orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka. Nah, itu. Kemudian sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus yang kedua, berbuat baik kepada semua orang. Tugas kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan sampai kalian berbuat yang tidak baik sesama teman, sesama orang tua, sama keluarga, itu nggak boleh ya.
harus selalu berbuat baik. Kemudian sombong dan iri, jangan sesekali kalian memiliki sifat sombong dan iri, buang sifat itu, karena itu merupakan awal dari terbentuknya karakter kalian yang tidak baik ya, jadi buang sifat itu. Kemudian rajin belajar dan jujur, tugas kalian sebagai siswa adalah rajin belajar dan jujur ya, cuman itu tanggung jawab kalian. Ibu harap kalian bisa bertanggung jawab untuk itu. Dan selanjutnya yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Apa yang dapat kita ambil dengan percaya, dengan beriman kepada hari akhir? Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa beramal soleh. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Kemudian yang keempat, muncul rasa takut untuk berbuat maksiat. Kemudian yang kelima, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Jadi ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dengan kita mengimani adanya hari akhir, hari kiamat. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan masih ada yang dibingungkan, ada yang belum dipahami anak-anak? Paham ya? Ya, oke. Untuk pertemuan selanjutnya akan ada ulangan. Ibu harap anak-anak kalian bisa mempersiapkan untuk belajar ya. Ya, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama ya. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak hadir nggak? Hari ini hadir semua apa? Ada yang nggak hadir? Nihil ya. Ada yang tahu kita akan belajar apa pada pertemuan hari ini? Iya benar, ta'awun atau tolong menolong. Kalian semua udah menerapkan sikap tolong menolong belum sama sesama teman? Oh sudah ya. Iya betul. Jadi pengertian dari ta'awun yaitu secara bahasa berarti saling membantu atau bekerja sama. Dalam Islam, ta'awun adalah sikap saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Pentingnya ta'awun yaitu sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan dan tolong menolong karena merupakan fitrah dari manusia. Adapun dalil Al-Quran terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2, coba bisa dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Jadi sikap tolong-menolong itu sangat penting ya kepada sesama. Misalnya, misal nih kalau di sekolah ada temennya yang nggak bawa alat tulis, bisa dipinjamkan ya, yang membawa 2, misalnya ada yang bawa pulpen 2 bisa dipinjamkan ke temannya salah satunya ya. Ya harus yang meminjam juga harus sadar diri, harus dikembalikan, harus bertanggung jawab ya. Nggak boleh kayak gitu. Nada nggak boleh kayak gitu. Nada sering ya? Jangan diulangi lagi ya, Dak. Setelah ini Ibu akan memberikan LKPD buat kalian kerjakan secara berkelompok ya, biar Ibu tahu seberapa paham kalian pada pembelajaran hari ini. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soalnya. Gimana, ada kesulitan nggak kelompok A? Nggak bisa ngerjain. Tambahin, Bu. 5 menit cukup lah. Soalnya kan mudah. Udah ya, boleh dikumpulkan. Iya, udah dikumpulkan. Oh iya, nggak apa-apa. Waktunya udah habis. Penilaian ini tuh gunanya biar Ibu tahu seberapa paham kalian ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, sikap tolong menolong atau ta'awun itu sangat penting untuk untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kalau kita jadi kebiasaan menerapkan sikap tolong menolong, kita akan menciptakan kehidupan yang sejahtera gitu, hidup rukun betul. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita membaca berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih semangat kan hari ini ya? Kemarin tahu nggak? Masih ingat nggak kita belajar mengenai apa kemarin? Nggak tahu ya. Kemarin kan kita belajar mengenai iman kepada malaikat ya. Jadi hari ini kita lanjut
belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini udah ada yang tahu belum? Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Belum ya? Jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu sendiri yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu menurunkan wahyu kepada Rasul berupa kitab-kitab untuk pedoman hidup umatnya. Jadi Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan beberapa kitab dan juga apa ya? Ada penerima daripada rasul-rasul tersebut. Lanjut ya. Lalu ada dalilnya yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa yakfaru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dolalam ba'ida. Ya, jadi ini adalah dalil mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Lanjut ya. Lalu apa saja sih kitab yang diturunkan oleh Allah dan siapa saja rasul yang menerima? Yang pertama itu ada Taurat, di mana Taurat ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Ya, juga terdapat dalam surah Al-Isra ya. Lanjut, yang kedua ada kitab Zabur, di mana kitab Zabur ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud untuk dijadikan pedoman hidup juga bagi kaumnya. Lanjut. Yang ketiga ada kitab Injil, di mana kitab Injil itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Lalu yang terakhir ada kitab Al-Quran, di mana kitab Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi terakhir, Nabi besar Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup umatnya. Berbeda dengan kitab sebelumnya yang hanya terbatas untuk satu kaum, Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk bangsa Arab, melainkan untuk seluruh umat yang ada di dunia. Jadi kita sebagai umat muslim di dunia itu harus percaya ya terhadap kitab-kitab, apalagi kita kaum muslimin ya. Kita harus percaya terhadap Al-Quran ya. Lanjut ya, jadi Pak Guru ingin memberikan tugas diskusi ya kepada kalian ya. Nanti Pak Guru membagi ke dalam 2 kelompok. Lalu kalian itu mengerjakan mengenai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul penerimanya serta pokok ajaran kitabnya. Nanti kelompok 1 itu mendapat kitab Taurat dan Zabur, kelompok 2 mendapatkan kitab Injil dan Al-Qur'an. Bagaimana anak-anak? Dapat dipahami kan? Udah selesai belum? Udah Pak. Ya, setelah kalian mendiskusikannya, mungkin pemaparan materi dari kelompok 1 dulu, silakan. Maju. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Pokok ajarannya mengajarkan tauhid dan bertakwa kepada Allah, mendorong kasih sayang, saling mengasihi dan perdamaian, menghapus sebagai hukum Taurat yang dirasa berat bagi masa itu. Terus kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pokok ajarannya menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya, mengajarkan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah secara lengkap, kemudian menjadi petunjuk hidup yang universal, mencakup dunia dan akhirat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Karena kita
dan tata cara hidup bagi Bani Israel. Terus kita Lanjut. Zabur itu turunin ke Nabi Daud. Pokok ajarannya itu isinya pujian-pujian kepada Allah dan doa. Terus menekankan nilai kesabaran, ketaatan dan syukur, mengajarkan keinginan ibadah dan pengagungan terhadap Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, mungkin kita cukupkan diskusi kali ini ya. Bapak harap kalian dapat memahami apa yang telah kita pelajari bersama ya. Sebagai penutup, mungkin kita sebagai umat muslim di seluruh dunia ya, mungkin lebih giat lagi ya dalam membaca Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu pedoman hidup bagi umat muslim di dunia ya. Mungkin Bapak cukupkan, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang adab dalam menggunakan media sosial. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami adab bermedia sosial. Kalian tahu dalilnya, kalian tahu kenapa adab bermedia sosial itu penting untuk diterapkan. Oke, lanjutnya, adab apa sih adab bermedia sosial? Adab bermedia sosial itu adalah sikap dan perilaku yang baik, sopan, serta bertanggung jawab saat menggunakan platform media sosial. Baik, contohnya apa? Contohnya, anak-anak udah baca materi yang Bapak kirimkan ke grup WA tadi malam? Udah? Apa aja contohnya? Yuk sebutin. Lupa. Yang pertama, oh iya ini yang piket siapa ini, kok nggak dihapus dulu ininya? Iqbal. Iqbal mana Iqbal? Sini maju Iqbal. Maju dulu Iqbal, sini maju.
Ya udah, gini ya Bal, besok-besok kalau sebelum guru masuk ke kelas, tolong dibersihin dulu, dipiketin gitu ya Bal. Jangan diulangin lagi. Oke. Yang pertama, yo sebutin apa? Bahasanya sopan. Terus jangan hoax ya. Terus apa lagi? Hormati privasi. Oke. Ada satu lagi teman-teman. Namanya tabayun. Ada yang tahu nggak ada ya? Baik, Pak Guru jelaskan tabayun itu apa sih? Jadi kalau kalian lihat berita dari mungkin ini kan video TikTok dan lain sebagainya, IG. Nah, itu yang buat video itu kebanyakan mau narik interest kalian. Jadi belum tentu kebenarannya itu dapat dibuktikan gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter. Ini benar apa enggak sih? Kalian cek di media sosial, berita yang resmi gitu. Ada enggak? Kayak gitu. Ya. Lanjut. Dalil, kemudian dalil. Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 11 sampai 13. Silakan kalian catat. Pak Guru berikan waktu 10 menit. Oke. Sudah? Ya. Baik. Selanjutnya kita cari tahu kenapa sih kita itu harus beradab dalam bermedia sosial. Itu kan kemarin kita belajar tentang adab di real life, kehidupan nyata ya. Kita sekarang belajar di media sosial itu gimana? Kenapa? Alasannya apa? Ada yang tahu? Alasannya, anak-anak, tentunya adalah kalau kita sampai menyebarkan kebencian, hoak, terus tidak menghormati privasi orang lain, kemakan hoaks, tidak dicek dulu validitasnya, maka bisa saja yang terjadi adalah kebencian yang ditularkan kepada orang lain. Sekarang kan banyak ya video yang isinya itu komennya itu menjelek-jelekan suku dan bahasa lain ya. Contoh kalau yang saya lihat itu Medan Raya Besi, terus apa lagi rendang, itu kan nggak boleh ya, karena di media sosial nggak hanya orang dewasa, mungkin itu cuma candaan tapi itu tidak baik sebenarnya. Itu alasannya. Kemudian gitu ya, Pak Guru ingin menyimpulkan pada pelajaran kita hari ini bahwa tadi itu ada adab itu sikap, perilaku kalian dalam bertindak itu. Intinya seperti itu. Lalu tadi dalilnya apa tadi? Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 13 gitu. Alasannya kalian udah tahu, tadi kita udah bahas ya. Ya untuk materinya udah seperti itu aja. Untuk pesan-pesan ya. Tadi Bapak lihat yang di sebelah pojok itu Mbak Arina itu tadi bermain HP ya. Jadi besok-besok tolong, tadi juga ada yang telat ya, tolong nanti diperhatikan lagi ya. Jangan telat lagi, jangan bermain HP kecuali diizinkan. Tadi kan udah diizinkan buat mengecek materi yang Bapak kirimkan ke grup WA. Tapi kalau tanpa izin itu tidak boleh gitu ya. Terus ini juga masih ada sampah-sampah yang berserakan, Mas Iqbal ya. Terus nanti juga ini tolong dihapuskan ya Mas Iqbal. Ya dari Bapak seperti itu aja sih. Oh ya jangan lupa PR Bapak kasih untuk mengerjakan tugas yang nanti akan Bapak kirim di grup WA gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Dan ini ya, berangkat semua ya tadi ya. Baik, Bapak tutup ya. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Jangan lupa belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wes luar biasa, semangat sekali ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, monggo untuk ketua kelas memimpin. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya baik, Bapak presensi terlebih dahulu ya untuk pagi hari ini. Ada yang tidak berangkat? Oke, nihil alhamdulillah semua diberi kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya sebelumnya silakan bajunya dirapikan dulu. Dilihat sampah-sampahnya, ada sampah-sampahnya atau tidak? Ya sudah rapi, alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak mau tanya nih. Tanya ke Mas Firhan. Kira-kira kalau manusia hidup tanpa pedoman dari Allah itu seperti apa? Tersesat, Pak. Oh iya, tersesat, betul ya. Kalau manusia hidup tanpa pedoman itu akan tersesat, tidak tahu arah itu. Di sini ada yang tahu kitab Allah selain Al-Qur'an? Ya, itu. Jadi kita akan belajar mengenai kitab-kitab Allah seperti itu dan juga Rasul penerimanya. Di sini bisa dilihat ya di depan itu ada gambar-gambarnya mulai dari Taurat. Ini Taurat, Al-Qur'an, Injil dan Zabur. Seperti itu, Zabur. Ya untuk Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa dan ini isinya itu untuk mengesahkan Allah ya, karena ini kitab pertama jadi mengesahkan Allah. Yang kedua ini ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Ya betul, ini tuh isinya pujian-pujian tuh, kata-kata yang indah dan lain sebagainya. Dan ini Injil diturunkan Nabi siapa? Nabi Isa. Betul, ini isinya itu tauhid dan kasih sayang seperti itu. Dan yang terakhir ini kitab kita namanya apa? Al-Quran. Ya Al-Quran diturunkan kepada siapa? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu seperti itu anak-anak. Dapat dipahami sampai sini? Bisa. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh iya, belum ya. Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Ya. Di sini Bapak memiliki satu lagu ya tentang kitab-kitab Allah. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan riang gembira seperti itu. Siap. Ya, 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 macam. Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Nabi Musa, Injil Nabi
Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad. Oke, jadi wis. Ya, udah. Jadi seperti itu ya. Jadi selain Al-Quran itu ada lagi jadi gitu, kitab-kitab Allah. Jadi nggak cuma Al-Quran. Oke, baik. Mungkin untuk pembelajaran kita segitu dulu. Kita lanjut ke penugasan seperti itu ya. Jadi di sini Bapak mau membagi anak-anak kelas 8 menjadi 2 kelompok ya. Ini langsung saja, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Nanti Bapak bagikan kertas ini ya, LKPD. Nanti tinggal membuat garis menghubungkan antara kitab dan juga penerimanya seperti itu. Nanti Bapak minta 1 orang untuk maju. Siap. Siapa benar? Oke, bisa dipahami? Ya, Bapak beri waktu 5 menit. Sudah? Ya, silahkan Mbak Nada maju, dijelaskan kepada teman-temannya. Yang pertama itu ada kitab apa? Yang pertama itu ada kitab Taurat, Pak, diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, beri tepuk tangan yang meriah dulu dong, beri tepuk tangan. Ya. Jadi sudah betul ya yang Mbak Nada katakan ya, sudah betul, itu sudah sangat baik. Artinya kalian mau mendengarkan dan juga menyimak dengan baik apa yang Pak Guru sampaikan, seperti itu. Ya, untuk hari ini kita tepuk tangan terlebih dahulu. Ya. Hebat banget ya ini anak-anak kelas 8. Bapak bangga sama kalian, bangga banget. Iya. Ya, apa? Enggak, kita dengan riang gembira kita, enggak usah ada PR. Ya, jadi hari ini kita udah belajar apa aja? Kitab-kitab Allah, betul. Jadi iman kepada kitab Allah kan itu mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada Rasulnya sebagai pedoman hidup manusia. Jadi pembelajaran yang dapat kita ambil pada pelajaran kali ini itu kita bisa meyakini Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu dengan cara rajin membaca Al-Quran. Mungkin setiap sholat kita membaca Al-Quran. Tidak ada minimalnya ya, yang penting membaca Al-Quran seperti itu ya anak-anak, dapat dipahami semuanya ya. Ya, untuk kelas hari ini sangat aktif ya, terima kasih sekali. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai. Alhamdulillah.